Hai, ketemu lagi sama aku, Kumala. Wah, nemu ide bagus nih. Kayaknya bagus kalau bakal ditulis. Sebagai penulis, ide cerita muncul sebagai energi kreatif yang liar yang ada di kepala kita. Dan biasanya kalau udah ada ide, apalagi ide yang kayaknya menarik nih, bakal langsung ditulis, karena kalau enggak nanti bakal jadi lupa atau kehilangan ide tuh. Sebuah ide cerita bisa muncul dari berbagai macam bentuk. Bisa muncul karena kita memikirkan karakternya, atau bisa muncul juga dari potongan adegan yang cukup menarik, atau bahkan dari latar atau tema yang sebenarnya tuh pengen kita kembangkan. Atau mungkin cerita juga bisa muncul dari kita membayangkan sebuah pertentangan dari keyakinan orang-orang yang selama ini sudah kita anut, atau juga dari cerita-cerita yang bisa kita gabungkan. Tapi ternyata nggak semua ide bisa dikembangkan menjadi sebuah cerita yang menarik. Kira-kira buat teman-teman gimana ya? Beberapa ide cerita meskipun awalnya tuh terlihat menarik, tapi ternyata nggak memiliki cukup potensi untuk dibuat menjadi sebuah novel utuh. Kira-kira kenapa ya? Itu karena ide cerita itu bukanlah sebuah cerita itu sendiri. Jadi teman-teman, ide cerita itu bisa kita sebut sebagai konsep cerita. Gak sedikit juga penulis yang kayak aku tadi, begitu dapat ide langsung deh ditulis aja, keburu nanti ide yang bakal hilang tanpa kita sebagai penulis menyadari ternyata konsep yang tadi itu belum punya cukup potensi untuk dikembangkan menjadi sebuah cerita yang menarik. Kita nggak mau kan sudah mencurahkan waktu dan energi kita untuk menulis cerita yang kurang matang, dan bahkan kalau dipaksakan untuk menulis jadi stuck atau kita jadi kehilangan ide untuk melanjutkan cerita tersebut. Tapi kalau kita mau sedikit lebih bersabar dan mau menguji ide tersebut, kita jadi bisa mengembangkan dan menyusun konsep tadi menjadi sebuah cerita yang sudah matang dan nggak akan menemui kebuntuan ide. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana sih caranya kita supaya tahu bahwa ide baru yang muncul itu berpotensi menjadi cerita yang cukup menarik? Untuk mengetahui apakah ide teman-teman tadi itu cukup punya potensi yang bisa dikembangkan menjadi cerita yang menarik, tentunya teman-teman harus punya dulu pengetahuan mengenai dasar-dasar kepenulisan. Mari kita mulai dari pengertian sebuah cerita itu sendiri. Ini aku ambil dari KBBI ya. Menurut KBBI, cerita adalah karangan yang menuturkan perbuatan, kejadian dan sebagainya, baik yang sungguh-sungguh terjadi maupun yang hanya rekaan belaka. Dan sebuah cerita itu punya tujuan untuk menghibur, menginspirasi, atau bahkan memberikan instruksi kepada pembaca. Nah, yang paling akhir ini tadi itu adalah bagian yang perlu kalian highlight ya. Karena cerita yang nggak punya tujuan adalah cerita yang nggak bisa menarik pembaca untuk membaca cerita tersebut. Kalau kita mau melibatkan pembaca, sebuah cerita itu seenggaknya meliputi 3 elemen berikut. Yang pertama adalah tujuan. Jadi tujuan dari tokoh utama atau tokoh protagonisnya itu apa sih? Yang kedua adalah motivasi. Nah, motivasi ini berkaitan dengan tujuan tadi ya. Motivasi itu adalah kenapa sih tokoh utama atau tokoh protagonisnya itu menginginkan hal tersebut. Dan yang ketiga adalah konflik itu sendiri atau halangan-halangan yang dihadapi oleh tokoh utama untuk mendapatkan tujuannya tadi. Dalam sebuah cerita yang digerakkan oleh plot, tokoh utama ini memiliki tujuan eksternal yang ingin dicapai. Dan konflik inti cerita itu bergantung pada tindakan si tokoh antagonis atau kekuatan antagonis. Kalau dalam cerita yang digerakkan oleh karakter, tujuan tokoh utamanya itu mungkin bisa bersifat eksternal maupun internal. Tapi konflik intinya itu bergantung pada fakta bahwa sebenarnya apa yang diinginkan oleh tokoh utama tadi itu bukanlah sesuatu yang benar-benar mereka butuhkan untuk melanjutkan kehidupan yang
lebih bahagia. Dan kebohongan tokoh utama pada dirinya sendiri itulah yang menjadi sumber konflik utama dalam sebuah cerita. Jadi mengembangkan 3 elemen penting tadi sebelum mulai menulis ide yang baru aja kita dapat itu akan benar-benar sangat membantu teman-teman. Sampai sini aku jelas mengatakan bahwa teman-teman ketika mendapatkan ide baru tuh jangan buru-buru ditulis dulu ya. Tapi alangkah baiknya untuk mengembangkan 3 elemen tadi menjadi sebuah premis. Teman-teman mungkin tanya, gimana sih caranya kita tahu ide cerita itu menarik atau enggak dari premisnya? Kalau teman-teman belum tahu premis itu apa, jadi premis itu merupakan pernyataan dari inti cerita yang biasanya disusun berupa 1-4 kalimat. Jadi satu paragraf aja yang memuat unsur seperti tokoh protagonisnya atau tokoh utamanya, kemudian yang kedua tujuannya, dan yang ketiga adalah konfliknya. Nah, di video aku yang sebelumnya tentang premis itu aku mencantumkan elemen yang keempat, yaitu elemen resolusi. Tapi ternyata di sumber lain yang aku dapatkan itu resolusi nggak dicantumkan. Itu karena menurut dari sumber tersebut sebuah premis itu bukan sebuah ringkasan. Jadi kalau di premis yang aku pahami sebelumnya itu kan ada ending ceritanya ya. Jadi kalau menurut sumber yang ini, ending ceritanya tuh nggak perlu dituliskan karena esensi dari sebuah premis itu adalah inti ceritanya aja. Kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut mengenai premis, teman-teman silahkan cari aja videonya di halaman channel aku. Di situ aku menjelaskan gimana caranya membuat premis dan ada contoh-contohnya juga, sekaligus bagaimana membuat outline. Ketika menjadi mentor dalam event kepenulisan pun, aku menimbang sebuah cerita itu sudah cukup menarik atau sudah cukup kuat atau belum dari premisnya. Baru kalau dari premisnya itu sudah cukup menarik dan kuat konfliknya, aku bakal lanjutkan untuk membaca sinopsisnya. Jadi begitulah caraku untuk menilai atau menguji ide cerita yang aku dapatkan itu atau teman-teman penulisku dapatkan itu sudah cukup bagus atau menarik untuk dikembangkan menjadi sebuah cerita utuh atau bahkan perlu perbaikan. Oke, karena sudah terlalu cukup lama ya aku nggak bikin video, jadi video kali ini ringkas aja dulu buat teman-teman. Terima kasih udah nyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. Hai, apa kamu suka dengan konten ini? Kalau iya, pastikan untuk like dan subscribe channel Ruang Kumala, dan kamu bisa share ke teman-teman kamu biar channel aku makin rame. Setelah ini kamu bisa banget untuk nonton video aku yang selanjutnya, karena video yang selanjutnya juga gak kalah menarik. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Dah.